dipun panggi macan. Oh, nate. Panggi lho nggih. Dipun panggi naga, dipun panggi ula. Teng makam mriki. Nggih. Jelmaan kayak menjelma jadi harimau gitu ya Pak. Saya ngelihatnya ada beberapa, nggak cuma 1-2. Selamat malam teman-teman. Malam ini tim penelusuran Urban Legend bacaini.id berada di Kota Blitar, tepatnya di kawasan Kepanjen Kidul. Saat ini kita berada di sebuah tempat yang cukup menarik perhatian masyarakat dan dikenal luas menjadi tempat yang cukup dihormati dan dikeramatkan. Masyarakat setempat menyebutnya dengan makam gantung. Nah, malam ini saya sedang berbicara dengan Mbah Sinten, Mbah? Mbah Lasiman. Mbah Lasiman sehat, Mbah Lasiman? Ya, baik. Mbah Lasiman, beliau ini adalah juru kunci makam gantung yang sudah lama nggih, Mbah Lasiman di 11 tahun. Oh, dangu nek niku Mbah 11 tahun. Nggih, 11 tahun iki. 11 tahun iki, Mbah Lasiman sudah 11 tahun menjadi juru kunci di tempat ini dan menjaga kawasan ini. Tentunya waktu 11 tahun itu bukan waktu yang pendek dan ada banyak hal-hal yang sudah diketahui oleh Mbah Lasiman selama beliau menjaga tempat ini. Di sini panjenengan kalian sinten, Mbah? Kalian istri kula. Kalian istri. Nggih. Penditen nggih tilem teng mriki? Nggih. 11 tahun. 11 tahun nggih tilem teng mriki. Nggih. Jenengan asli pundi to, Mbah? Pare. Oh, Pare Kediri. Nggih, nggih. Mbah Lasiman asli Pare Kediri dan beliau ada di sini selama 11 tahun. Mbah Lasiman, makam gantung niku nopo Mbah Lasiman? Apa sebenarnya makam gantung ini? Dasaripun makamipun yang menika mboten dipun gantung. Oh. Ingkang dipun gantung menika sepindah kageman, pusaka, Baju, kalian ilmu. Oke, jadi makam gantung itu bukan makamnya yang digantung. Bukan makamnya yang digantung. Jadi biar nggak keliru, tetapi yang digantung adalah pakaiannya, baju, pusaka, dengan ilmu. dan ilmunya yang digantung. Ilmunya Pancasona. Ilmu Pancasona menika menapa, Mbah? Ilmu apa Pancasona? Ilmu ngapunten kula mboten suwarep Oh, oke. Nggih. Nggih, nggih. Anu gurunipun Eyang. Oh. Eyang menika wonten gurunipun. Gurunipun Eyang juga. Oh, yang juga. Nggih. Oh. Eyang juga dalemipun pesamben ingkang dimakam wonten Gunung Kawi. Gunung Kawi. Nggih. Oh, iya iya. Sanes Eyang juga asmanipun. Imam Sujono. Oh, Imam Sujono. Oh, oke oke. Jadi ternyata makam ini masih berkaitan dengan tokoh di Gunung Kawi, Malang. Yeah. Di Gunung Kawi, Malang. Yeah. Nah, ada berapa makam? Pinten makam, Mbah, yang ada di sini? Sedaya wonten 1.700 langkung. 125 makam. Lebih. Ini khusus makam keluarga dari yang Pati. Orang lain tidak bisa dimakamkan. Tidak bisa dimakamkan di sini. Nggih. Sinten mawon, Mbah, yang menonjol di sini? Putranipun Eyang, lajeng garwanipun setunggal, lajeng buyut menika nggih tasih kathah. Paring asma sinten Eyang niku? Eyang Jaya Digdo. Jaya Digdo. Nggih. Oh, nggih. Sinten Mbah Eyang Jaya Digdo menika? Menika piyantunipun saking Kulon Progo. Yogya. Nggih. Oh. Lajeng menjabat patih wonten Kota Blitar mriki. Oh, ngaten. Garwanipun sekawan. Nggih. Putranipun 3 dosa kalih. Sak menika kantun buyutipun menika wonten 50.000 tiyang. Langkung saged kurang keng 50.000 mboten saged. Oh, oke. Yang menika mara sepuhipun Raden Ajeng Kartini. Yang menika? Nggih. Oh. Dados Bupati Ngrembang. Nggih. Menika putranipun Eyang. Nggih.
putra garwa nomor setunggal, urut putra nomor 3. Asmanipun Pak Singgih. Oh, inggih. Nggih, jadi ini masih terkait dengan Rembang juga nggih, Mbah? Nggih. Oh, oke. Nggih. Nah, hari-hari biasa ngaten, Mbah. Nggih. Apakah ada orang yang berziarah di sini? Banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Dari mana saja biasanya yang berziarah di sini? Surabaya, Dari luar kota juga ada ya, Mbah? ya. Gresik, Gresik, Malang, Bali, ada. rombongan atau sendirian biasanya yang ke sini? Rombongan. Rombongan. Bis. Bis. Ya. Berarti memang makam ini sudah terkenal nih, Mbah, Tersiar. Memang makamnya enak, yang niki tersiar di mana-mana terkenal. Nggih. Makam gantung. Makam gantung. Lah, kita selain berdoa nggih, Mbah, di sini apa yang mereka lakukan para peziarah itu di tempat ini? Menika menawi kados dalem Nggih. mastane ingkang dipun panggi napa mawon niku malah piantun ingkang yaro. Ngaten nggih. Nggih. Dipun panggi macan. Oh, nate. Manggi lho nggih. Dipun panggi naga, dipun panggi ula. Teng makam mriki. Nggih. Ini malah peziarah malahan. Nggih. Nek panjenengan sampun nate Mboten napa? nate. Malah mboten nate. Mboten nate. 11 tahun teng mriki mboten nate. Mboten nate dipun panggi. Dalem nggih mboten kepengin dipun panggi napa-napa wonten mriki. Namung anu ndongaaken kaya Namun dengaken nggih. Berdoa. Nggih. Piantun jaro niku dipanggi macan. Dipanggi naga, dipanggi ula niku sering. Teng pundi, Mbah? Nggih wonten makam. Mlebet ngriku. Nggih. Ngoten. Jadi itu makam yang terbuka yang siapapun bisa berkunjung ke sana nggih, Mbah? Nggih. Sampai jam berapa biasanya buka orang-orang datang ke Menawi sini? kula rumiyin 24 jam. 24 jam buka. Nggih, buka. Tapi nek dalu kula tutup pintune, kula Nggih. gembok. Nggih. 24 jam kedah ngladosi tamu. Panjenengan. Nggih. Soale pun tanggung jawabe niku wonten. Ngaten nggih. Upame tebih-tebih saking mriki, saking Jogja, saking Solo, badhe rawuh mriki. Soale mboten nemtakaken perjalanan. Kadang dugi mriki dalu. Lajeng jangune corona menika dalem mboten wonten. Wonten nampi tamu tepi. Nggih. Soale wonten pengawasipun. Ngaten. Mereka datang ke sini untuk berziarah sebentar atau menginap juga, Mbah? Sebentar. Oh, sebentar nggih. Ya tidak pernah bermalam di sini, tidak pernah. Ngaten. Nah, selain makam Eyang, Nggih. di sini apa ada tempat lain yang itu dianggap wingit misalnya? Menawi Ada ruangan atau bangunan lain yang wingit itu? ingkang penting nggih namung kados makame Pak Karno, penataran niku agak terkenal niku. Ngaten nggih. Nggih. Kalau di sini tadi yang panjenengan aturaken penampakan macan, penampakan Menika ula, menika sinten Mbah satosipun? menika rohipun macan, menika eyang menika ngawontenaken rampokan macan. Tulak balaipun Gunung Kelut Bledos. Gunung Kelut Bledos saderenge Gunung Kelut Bledos eyang menika diparingi pemut kalih Gusti Allah. Nggih. Nek anak buah Kota Blitar pengen selamat ngenekno rampokan macan. Macanipun saking Lodaya. Sedaya macanipun 8. Anggenipun ngawontenaken wonten alun-alun. Tengah kota niku. Tengah kota. Nggih. Lajeng wonten tengah alun-alun wonten witipun ringin. Nggih, wonten witringin nggih. Niku kala rumiyin dipun panjat kalian Cina damel kelabangan. Niku eyang badhe ngawontenaken rampokan macan. Nggih. Nggih woro-woro dhateng Kota Nggih. Blitar, bilih badhe mriksani Nggih. wong keluarga saged. Lajeng macan menika saderenge dilepas saking alun-alun. Menika macan saestu nggih. Lho, macan saestu, Pak. Sedaya macanipun 8. Wonten mriki kantun rohipun.
Nah, macanipun pun mboten wonten. Nggih, nggih, nggih. Pun macan 8 menika ten pundi wonten. Ten Ngajengan nggih wonten. Ten Gerbang menika Gerbang nggih wonten. wonten kalih. Ten Wingking ten makam menika wonten sekawan. Juga rintunipun keliling-keliling ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, terus bibar ngawontenaken rampokan menika Nggih. pancen saestu Gunung Kelut Bledos. Gunung Kelut Bledos nggih. Nggih. Sedaya piantun Blitar sami ngusi wonten dalemipun eyang. Dalemipun Nggih menika. nggih menika nggih. Nggih. Ingkang ageng ngajeng menika nggih. Nggih. Mboten kenging musibah napa-napa. Sampun ngawonten. Slamet nggih. Nggih. Ingkang kenging peken templek ngantos stasiun niku kenging musibah. Lahar milinipun ngaler. Ngaler. Mboten ngidul mriki. Amargi kang ngawontenaken rampokan menika. Lah lajeng ingkang sawer menika Mbah, ingkang yang ula menika sinten menika? Menika sejatosé sanes ula. Naga Sasra. Oh, Naga Sasra. Nggih pusaka menika. Oh, pusaka. Pusakanipun eyang. Nggih. Lebat. Panggi ngoten. Tapi nggih mboten nyokon, nggih mboten Nggih, gubat, nggih, nggih. mboten. Ngantos sakmenika napa tasih wonten pusaka menika dhateng mriki? Sakmenika kados mboten wonten. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Lajeng griya wageng menika. Nggih. Menika nglebetipun menapa, Mbah? Tempat Sakmenika. foto-foto, kalian meja kursi, tempat tidur. Peninggalanipun eyang Nggih. yang masih terawat sampai sekarang. Lajeng kamaripun eyang ya tasih wonten tempat tidur nggih tasih wonten. Panjenengan ingkang ngrumati sedaya menika. Nggih. Di kalih mae niku. Nggih, nggih, nggih. Lajeng leluhurnya eyang napa tasih wonten sakmenika? Tasih wonten. Tasih wonten. Buyut menika. Buyut nggih. Nggih, buyutipun menika wonten 50.000 tiyang. 3 putra, Nggih, 3 dosa kalih. 3 kalih putra, 50 estri, Nggih. Lajeng menika 50.000 buyut. nggih. Menyeluruh teng pundi-pundi Teng wonten. pundi-pundi nyebar. Nggih. Soalnya sampun pinten taun menika wonten presilanipun. Oh, menika. Nggih, nggih, nggih. Nah, Mbah kinten-kinten menawi panjenengan pas rembakan kalian tamu pesiaroh ngaten. Nggih. Tujuan mereka datang ke sini menika untuk apa, Mbah, selain Nggih, berdoa? namung jaroh ngaten. Oh, namung jaro. Tidak ada misalnya Kalian tirakat menika tujuanipun menapa dalem mboten ngertos. mboten ngertos nggih. Nggih. Ini biasanya pun ngaten kasil napa mboten? Nggih kata kasilipun. Kata kasilipun. Lajeng piantun nglega menika nggih tirakatan wonten mriki. Lajeng bence nika anu patian kilen. Patian. Nggih. Nggih ngriki. Nggih. Adakah hari-hari tertentu misalnya malam dinten menapa ngaten Mboten nemtakaken. ziarah mboten nggih? Nggih, pokoke sak wanci-wanci. Sak wanci-wanci ngriki. Nggih. Mbah menawi kula mirsani makam kita enten parang menapa mboten? Nggih, monggo. Nggih. Mangke penjenengan foto Nggih. tapi kula mboten saged. Nggih, nggih Mbah, nggih. Mbah sinten kula Mbah? Asiman. Mbah Lasiman ini baru saja terkena musibah. Beliau mengalami kecelakaan nggih di depan dan akhirnya memang mempengaruhi mobilitas. Teman-teman di sini kita akan melihat kondisi di dalam makam sana, dan sekali lagi tujuan kita ke sini untuk mengetahui sebenarnya ada cerita apa di sini, dan kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali cerita dari Mbah Lasiman, Mbah Lasiman nggih. Nggih. Mbah Lasiman Asiman. tentang keberadaan makam gantung ini. Nggih, kita bisa lanjutkan perjalanan ke sana. Lajeng simbolipun payung, menika wonten simbolipun payung. Oh, ngaten. Payung menika mboten namung damel kembangan. Menapa Mbah menika? Menika pelambangipun eyang. Ngayomi piantun Blitar pojok sekawan, etan ler kilen kidul. Payung menika. Nggih, simbolipun payung sekawan. Mangke wonten
mayungi mayunge keluarga saking Blitar. Musibah saking Blitar. Sedaya sami wilujeng teng mriki. ngaten nggih. Nggih. Mboten namung kembangan. Nggih. Yuk teman-teman kita cek ke lokasi ke makam. Nyun sewu Mbah kula tak ningali rumiyin. Nggih. Ya tadi setelah kita berbincang dengan Mbah Lasiman, juru kunci makam gantung atau yang dikenal dengan Mbah Jaya Digdan. Saat ini kita berada di kompleks pemakaman makam gantung. Di sini ada sekitar 125 makam yang semuanya adalah keturunan dari Mbah Jaya Digdan atau yang dipanggil oleh Mbah Lasiman tadi dengan sebutan Eyang. Dan seperti yang tadi Mbah Lasiman sampaikan, di belakang saya ini adalah makamnya Eyang. Di tempat inilah para peziarah dari berbagai kota datang ke sini untuk berdoa dan menyampaikan keinginan mereka masing-masing. Menurut penjelasan Mbah Lasiman, para peziarah itu datang dengan berbagai tujuan dan sebagian besar juga menyatakan telah tercapai apa yang mereka inginkan setelah berdoa di tempat ini. Dan malam ini perjalanan tim Urban Legend Bajani.id masih ditemani oleh praktisi metafisika kita Mbak Novi. Mbak Novi, apa kabar? Baik. Kelihatannya kok mulai capek. Ya, lumayan. Lumayan capek. Mbak Novi, kita tidak lagi berada di tempat-tempat terbuka. Kita malam ini berada di sebuah kompleks makam yang oleh sebagian besar masyarakat tempat ini cukup disakralkan dan mungkin dianggap wingit juga. Sesuai dengan apa yang bisa Mbak Novi rasakan dan Mbak Novi tangkap dari sisi metafisika, apa mungkin Mbak Novi bisa merasakan energi atau apa yang ada di tempat ini, Mbak Novi? Kalau secara energi sih Pak, auranya juga maksudnya flat, maksudnya netral aja Pak di sini. Oke. Ya, mungkin karena makam ini kan termasuk yang orang yang disegani dan pasti dijaga. Oke. Mungkin bisa tertangkap atau bisa diidentifikasi oleh Mbak Novi, berbentuk apa kira-kira penjaga makam ini? Kayaknya sosoknya itu lebih ke jelmaan, kayak menjelma jadi harimau gitu loh Pak. Saya ngelihatnya ada beberapa, nggak cuma 1-2. Mungkin ada di sini, terus sama di luar juga ada. Tadi waktu mau masuk itu ya mereka memang tujuannya mereka yang menjaga di sini, menjaga makam-makam ini dari kalau dilihat ini kan banyak pohon, gelap juga. Ya biar yang energi yang jahat, yang jahil atau yang enggak, itu nggak bisa ke sini. Nggak bisa masuk ke sini. Jadi perwujudan dari makhluk-makhluk yang berupa harimau atau macan itu memang menjaga tempat ini, supaya tidak ada gangguan-gangguan dari luar untuk masuk ke sini. Iya. Kan itu kan ini sudah cukup lama juga ya Pak ya. Iya. Jadi kan kembali lagi ke kepercayaan lama kan. Kalau orang yang disegani atau punya ilmu lah misalnya, pasti kan dia punya nggak tahu pusaka atau apa jelmaan gitu Pak. Iya. Dan energinya sih
itu tadi adem aja, maksudnya nggak ada Netral ya. Ya netral. Iya, artinya memang benar bahwa jelmaan harimau itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjaga tempat ini dari dari mungkin seliweran dari makhluk-makhluk lain di luar tempat ini yang berusaha untuk ke sini. Iya Pak, maksudnya saya sih nggak ngelihat yang secara jelas gitu enggak ya Pak ya, tapi yang maksudnya samar-samar gitu, ada yang apa nampak di visual saya. Ya, oke. Selain harimau, kira-kira ada penampakan apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari makam Mbah Joyo Digdan ini? Selain harimau yang wujudnya kayaknya lebih besar daripada pada umumnya, ada ular juga Pak di sini. Tapi tidak gitu jelas saya. Tidak begitu jelas. Kayaknya ular ini yang energinya paling gitu. Ular ini yang energinya paling besar. Dan dia selalu di sini. Oh, dia selalu di sini. Iya. Apakah ada kira-kira kemungkinan makhluk-makhluk ini akan menunjukkan wujudnya kepada para pengunjung atau peziarah yang ada datang ke tempat ini? Kadang kan kalau manusia kan lihat Pak Hari mungkin tujuannya ke sini untuk apa. Nah, itu dilihat dari tujuan mereka dan mereka memahami gitu. Jadi mungkin kalau yang memang dia tujuannya ndak macam-macam, terus datang dengan ikhlas untuk berdoa dan tidak menggunakan ini sebagai hal-hal yang tidak baik lah misalnya Pak. Oke. Mungkin bisa jadi. Oke. Iya. Jadi teman-teman, walaupun tempat ini terlihat menyeramkan karena memang ini kompleks sebuah pemakaman keluarga dan ada lebih dari 100 kuburan yang ada di sini, tetapi kita tidak merasakan adanya aura-aura negatif ya Mbak Novi. Ya, Pak. Itu mungkin karena pengaruh dari keberadaan para penjaga tempat ini, yaitu berupa harimau dan ular yang tadi disampaikan oleh Mbak Novi. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Lasiman, penjaga makam di tempat ini, bahwa perwujudan dari hewan-hewan inilah yang menjadi penjaga tempat ini untuk mencegah atau menghindari orang yang memiliki tujuan yang tidak baik melakukan perbuatannya di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat lebih detail bagaimana kondisi makam Mbah Joyo Digdan. Ya, di sini terlihat makam ini memang berbeda ya daripada makam yang lain. Terlihat lebih diperlakukan lebih hormat ya. Ada penutup atasnya, kemudian diberi pagar besi, dan bentuk nisannya pun juga lebih kokoh dan lebih indah daripada nisan-nisan yang lain. Dan di sana kita juga masih bisa melihat adanya buku, itu kalau tidak salah buku Yasin, yang mungkin disediakan oleh pengelola makam ini kepada para peziarah untuk melantunkan doa. Dan kemudian juga ada sisa dari bunga untuk nyekar yang berada di dalam wadah dari daun pisang. Tetapi kalau melihat dari perwujudan bunganya, ini bunga sudah terlihat kering, artinya memang para peziarah yang ada di sini juga tidak begitu sering seperti sebelum terjadinya wabah pandemi. Banyaknya bunga-bunga yang ada di pusara makam Mbah Joyo Digdan ini menunjukkan bahwa tempat ini masih menjadi magnet bagi masyarakat di Blitar maupun di kota-kota lain untuk berziarah ke tempat ini. Dan sesuai tadi yang disampaikan oleh Mbak Lasiman, makam ini selalu terbuka bagi siapapun yang ingin berdoa di tempat ini,
selama masih dalam jam-jam atau batas-batas kewajaran. Dan mumpung kita ada di sini, kita juga menghormati dan mendoakan kepada almarhum Mbah Joyo Digdan dan semua leluhurnya untuk agar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat yang layak. Ya, kita sudah melihat detail bagaimana kondisi makam Mbah Joyo Digdan atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan makam gantung. Kita juga sudah mengetahui sejarah bagaimana makam ini berada di sini dan cerita-cerita apa yang berkembang di sini dari keterangan Mbah Lasiman, penjaga makam sudah 11 tahun bekerja di sini. Dan kedatangan kita di sini semakin menunjukkan, memberikan bukti bahwa memang makam ini cukup dikeramatkan oleh masyarakat sekitar karena ketokohan dari almarhum Mbah Joyo Digdan di sini yang ternyata berkaitan erat dengan tokoh pahlawan kemerdekaan yaitu Raden Ajeng Kartini yang ada di Rembang, juga dengan keterkaitan Eyang Jogo yang ada di yang ada di Gunung Kawi, Malang. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang ada di masa lampau ternyata saling berkaitan dan secara metafisika mereka masih menjaga tempat-tempat ini dan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, saksikan terus penelusuran tim Urban Legend Bacaini.id di tempat-tempat angker berikutnya, dan ingat selalu berhati-hati dan selalu waspadalah bahwa di sekitar kita selalu ada makhluk tak kasat mata yang mengawasi kita.